Saudara, banyak orang tidak memiliki sebuah kepastian ketika mereka akan memasuki satu dimensi yang tidak pasti. Mencari kepastian di tengah ketidakpastian inilah yang sulit. Tetapi kalau engkau sudah mendapatkan kepastian itu, engkau mungkin lebih bisa menikmati hidupmu sekarang ini. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak mati. Maka setiap orang yang mati, mereka akan memasuki fase tersebut. Saudara, ada pribadi yang memberikan kepastian itu. Dan pribadi itu tentu adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Siapa dia? Saudara, jelas kita bicara soal Tuhan. Pribadi Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang adalah pribadi yang pasti. Kita tidak pernah menyangkali bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Segala janji-janjinya itu pasti. Dan segala janjinya tidak pernah diragukan lagi. Saudara, tetapi bagaimana saudara bisa mendapatkan kepastian itu di dalam Tuhan? Jelas sekali, kita harus merefer atau mengacu kepada wahyu yang difirmankannya. Tapi begitu banyak manusia mengklaim mereka mendapatkan wahyu. Begitu banyak manusia mengklaim bahwa mereka juga memiliki wahyu. Tetapi wahyu yang mana? Di sini kita perlu satu bijaksana di dalam melihat bagaimana sebenarnya wahyu yang sejati dengan wahyu yang bisa dikatakan buatan manusia. Saudara, jelas wahyu yang sejati adalah wahyu yang teruji. Wahyu yang sejati, perkataan Allah yang sejati, janji Allah yang sejati adalah janji yang teruji. Dan tidak saling menentang satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau soal kita bicara soal teruji atau tidak wahyunya, jelas salah satu uji kevalidasian adalah sejarah. Bagaimana wahyu tersebut, firman tersebut teruji di dalam sejarah. Saudara, kalau kita kembali di dalam satu keyakinan-keyakinan di dalam dunia ini, keyakinan mana yang bisa teruji di dalam sejarah? Di situ menunjukkan bahwa wahyu Allah bekerja. Tuhan bekerja tidak lepas dari sejarah. Maka cara Tuhan bekerja bukan hanya memakai satu manusia, bukan hanya memakai satu saksi saja, tetapi dia mengkonfirmasi begitu banyak saksi yang akhirnya sinkron dan menyatu dengan sejarah. Sehingga bagaimana sejarah yang disebut sebagai history, his story, story-nya Allah sendiri. Story-nya Allah itulah yang meng-create sebuah kisah yang akan memberi sebuah dasar bagi setiap orang yang membacanya. Meng-create sebuah kisah yang memberikan sebuah kepastian, bukan hanya kepastian di masa lalu, tetapi kepastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara, kita hanya menemukan hal itu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi setiap janjinya. Termasuk ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia berjanji untuk mengutus juru selamat. Juru selamat adalah Allah sendiri, karena tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Juru selamat adalah Allah sendiri yang harus datang dari sorga ke dalam dunia untuk membawa manusia yang ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, supaya manusia bisa mengenal Allah pencipta. Maka ketika Allah pada saatnya berinisiatif untuk datang ke dalam dunia, Allah mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama seperti manusia. Apa susahnya kita bisa percaya kepada Allah yang menjadi manusia? Kalau banyak orang percaya bahwa Allah berfirman menjadi buku kitab suci, maka apa susahnya ketika Allah berfirman, kalimat Allah itu menjadi manusia, firman Allah itu menjadi manusia? Tidak sulit, bukan? Maka ketika firman Allah itu menjadi manusia, dan manusia yang kita kenal di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ketika Yesus Kristus itu berfirman, maka firman itu adalah firman yang hidup. Namun, saudara, ketika Yesus Kristus ada di dalam dunia, dia harus menggenapi satu misi
penyelamatan. Misi penyelamatan dia lakukan dengan cara dia harus menuju titik kematian. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Dan ketika Yesus itu adalah Allah yang hidup di dalam tubuh dan daging, maka dia pun juga harus menjalani satu titik, yaitu kematian. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Namun, sebelum dia mati di atas kayu salib, berkali-kali dia mengatakan bahwa anak manusia itu harus mati, harus dianiaya dan harus menderita. Tetapi setelah kematian, dia juga mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Kebangkitan itu artinya merobohkan satu tembok pemisah antara dimensi kehidupan di dalam dunia dan dimensi kematian. Tidak ada lagi kematian yang sifatnya kekal. Sehingga ketika Kristus itu bangkit dari kematian, di situ menunjukkan bahwa dia pernah mati, dia pernah di alam maut, dan dia juga pernah memproklamasikan kepada setiap orang-orang yang sudah mati bahwa dia hidup. Ketika dia memproklamasikan bahwa dia hidup, dan hidup yang dia miliki adalah hidup kekal, hidup selama-lamanya, itulah yang akhirnya memberi sebuah kepastian. Kepastian di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada dia bahwa dimensi setelah kematian itu adalah dimensi adanya kehidupan. Tetapi kehidupan kekal ataukah kehidupan di dalam penghakiman selama-lamanya? Saudara, inilah yang akhirnya menjadi titik bagi pencarian umat manusia. Kehidupan kekal atau membiarkan dirinya di dalam kehidupan yang tetap berada di dalam penghukuman selama-lamanya. Maka jika saudara percaya kepada Yesus Kristus, disitulah saudara bisa mendapatkan kepastian hidup selama-lamanya, bahkan setelah saudara mati. Nah, kiranya apa yang saudara renungkan ini menjawab setiap pergumulan hidup setiap saudara, terutama pergumulan di dalam pencarian makna kehidupan dan pencarian tentang tujuan hidup saudara. Tuhan memberkati.